kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita, dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi saudaraku, selamat memuliakan Tuhan dengan semua aktivitas hidup kita. Dipandu firman-Nya dari Lukas 6 ayat 12, demikianlah firman Tuhan. Pada waktu itu pergilah Yesus ke bukit untuk berdoa, dan semalam-malaman Ia berdoa kepada Allah. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, di dalam realitas kehidupan kita selalu diperhadapkan dengan satu situasi untuk menentukan pilihan dan mengambil keputusan. Maka benarlah perkataan orang bijak yang berkata, hidup adalah pilihan. Setiap pilihan pasti ada konsekuensinya. Karena itulah kita harus melibatkan Tuhan dalam seluruh pilihan dan keputusan yang kita buat. Dengan cara menggumuli keputusan tersebut, yaitu berdasarkan firman Tuhan, dan juga berdoa kepada Tuhan. Sayangnya, sebagian orang Kristen memilih doa sebagai pilihan terakhir dalam membuat keputusan. Mereka baru berdoa ketika keputusan yang dibuat dan tindakan yang lakukan tidak berhasil atau mungkin berantakan. Hal ini berlawanan dengan apa yang diteladankan oleh Tuhan Yesus. Menurut catatan Lukas, berulang kali Tuhan Yesus berdoa ketika menghadapi peristiwa-peristiwa penting di dalam hidupnya. Namun bukan berarti Tuhan Yesus tidak berdoa untuk hal-hal yang kurang penting. Dia berdoa ketika diurapi oleh Roh Kudus dalam Lukas 3 ayat 21-22. Dia berdoa ketika berubah ke dalam wujud kemuliaan dalam transfigurasi Lukas 9 ayat 29. Bahkan dalam perikop bacaan kita, sebelum Tuhan Yesus memilih murid-muridnya, Dia berdoa semalam-malaman. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, teladan yang ditunjukkan Yesus ini hendaknya kita ikuti, supaya kita bisa hidup berkenan kepada Tuhan. Apalagi ketika kita menghadapi tantangan yang sangat besar dari dua sisi dalam mengambil keputusan. Keputusan yang kita ambil dipengaruhi oleh dua tantangan besar, yaitu yang pertama tantangan dari luar, yaitu berupa tantangan dunia yang terus-menerus mendesak kita untuk memilih apa yang tidak berkenan kepada Tuhan. Dan tantangan dari dalam adalah keinginan kita yang lebih cenderung menyukai dan memutuskan apa yang tidak berkenan kepada Tuhan. Tanpa kekuatan dari Tuhan, kita tidak akan mampu mengatasinya. Sering sekali kita malah tidak menyadari bahwa kita sedang memilih apa yang tidak berkenan bagi Tuhan. Itulah sebabnya kita harus tetap berdoa, seperti yang dikatakan Paulus dalam 1 Tesalonika 5 ayat 17. Berdoa sebelum mengambil keputusan akan memberikan manfaat yang baik kepada kita, yaitu kita akan mendapat hikmat dari Tuhan, sehingga keputusan yang kita buat adalah keputusan yang terbaik. Keputusan yang diambil berdasarkan nafsu kedagingan, keputusan yang diambil karena keterpaksaan atau diambil dengan sembarangan akan mendatangkan kerugian dan penyesalan. Keputusan yang diambil dengan berdoa akan membawa satu hal yang baik. Karena dengan berdoa, Roh Kudus akan memberikan kita hikmat untuk mengambil keputusan terbaik yang sesuai dengan rencana Tuhan. Dengan berdoa, Roh Kudus akan memberikan damai sejahtera kepada kita untuk menjalani apapun yang terjadi dalam hidup kita akibat dari keputusan yang kita ambil. Bisa saja terjadi kemungkinan keputusan yang kita buat tidak seperti yang kita harapkan hasilnya, malah mungkin bisa berakibat buruk. Mungkin karena kita belum sepenuhnya taat kepada Tuhan, atau memang Tuhan punya rencana yang lain. Tetapi bila keputusan yang kita buat itu kita putuskan di dalam doa, maka Roh Kudus akan memampukan kita menghadapi hal terburuk dari semua hasil keputusan yang telah kita buat tersebut, dengan pengharapan Tuhan masih mempunyai rencana yang terbaik untuk kita. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, marilah kita mengikuti teladan Yesus Kristus
yang tekun berdoa sebelum mengambil keputusan. Dalam setiap perencanaan, baik di dalam rumah tangga, di tempat pekerjaan, apalagi di tempat pelayanan kita di gereja, mari kita menerima petunjuk Yesus untuk membuat perencanaan dan keputusan tersebut, supaya Tuhan memberikan hikmat kepada kita. Mintalah kekuatan dari Tuhan untuk menghadapi semua konsekuensi dari keputusan-keputusan yang kita buat. Keputusan yang kita ambil dengan berdoa, pastilah keputusan yang terbaik. Maka berdoalah sebelum mengambil keputusan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa yang baik. Biarlah kami Tuhan bimbing dan berikan hikmat sebelum memutuskan segala sesuatu, dan sebelum kami bertindak untuk melakukan segala sesuatu, sehingga apapun yang kami berbuat boleh berkenan kepada Tuhan dan memberikan hasil yang terbaik bagi kami, dan kami persembahkan menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Kuatkan, mampukan kami melakukannya di dalam Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selamat berdoa sebelum mengambil keputusan. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Horas, horas, horas.